Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara podcast Disdik Depok bersama saya Desi Martini. Sobat Disdik, pada hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah istri Wali Kota Depok, Bunda Eli Faridah. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Kalau saya ngelihat Bunda itu pasti selalu semangat, kemudian energik. Jadi vibe positifnya tuh selalu kebawa buat kita. Insya Allah. Amin amin. Bun, podcast Disdik Depok ini mengangkat berbagai macam tema. Nah, alhamdulillah nih. Sobat Disdik di rumah juga mau tahu mengenai tema parenting di bulan Ramadan, karena kan Bunda ahlinya parenting. Wow. Nah, sama masih belajar. Oh iya betul. Jadi Bunda, sebetulnya kalau untuk di bulan Ramadan ini, adakah yang membedakan gitu parenting itu sendiri? Ya, sebagaimana kita tahu bahwa paran adalah orang tua. Mungkin juga bisa kita artikan keluarga menjadi dukung. Tapi ketika parenting, ini satu upaya yang harus dibangun bersama-sama. Nggak ada bedanya antara hari-hari biasa, kemudian Ramadan. Hanya momentum Ramadan ini yang kemudian Allah mengajak, menarik, membawa kita untuk masuk ke dalamnya. Seperti dalam lantunan indah yang Allah serukan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dahsyat ketika kita meresapi ayat-ayat atau surat cinta Allah, ada banyak pesan-pesan. Diawali ketika dengan nida'ut ta'alluf, panggilan sayang Allah kepada orang-orang beriman. Kemudian perintahnya apa? Berpuasa dengan satu perangkat dan paket. Sampai terakhir itu ya sebagaimana orang-orang terdahulu melakukan puasa, titik klimaksnya atau hasil akhirnya adalah takwa. Nah, bicara masalah parenting, tentunya keluarga takwa yang kita bangun. Jadi spesialkan, karena Allah menyengaja hadirnya 1 bulan ini itu untuk menyempurnakan apa yang kita lakukan, untuk mengevaluasi yang telah kita kerjakan, untuk menghadirkan suasana yang luar biasa ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga, mutiara tiada tara adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Keren banget ya. Saya membayangkan ketika harta, kita sadar bahwa anak ini adalah aset, harta yang paling berharga. Puisi yang akan terus kita kenang, berbagai hal yang kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kita dalam pesan, dalam contoh perbuatan, dan apapun yang menjadi kesepakatan dalam bingkai keluarga. Harta, puisi, mutiara. Nah, mutiara adalah untuk menjadi sesuatu hal yang berharga bagi kita, gitu ya. Kita pun juga ingin semua anak-anak adalah aset yang mereka akan berkilau, mereka akan bersinar. Tergantung kita, para orang tuanya yang sudah mencetak. Sampai terakhir, istana yang paling indah, membangunkan surga dunia sampai akhirat. Jadi kita sepakat, parenting memang harus direncanakan, harus disiapkan, harus diproses, hingga evaluasi berkala itu pun juga harus benar-benar dilakukan. Masya Allah, luar biasa ya Bun ya. Parenting, jadi artinya memang parenting itu tidak mengenal momen. Jadi keluarga itu atau orang tua itu harus terus belajar
yaitu agar tujuan dari parenting itu tercapai. Yang menarik nih, Sobat Disdik semua, Bunda juga merupakan atau sosok Bunda PAUD. Bunda PAUD Kota Depok. Jadi Sobat Disdik sekarang sudah tahu ya, satu atribut Bunda di banyaknya atribut Bunda. Bunda literasi ya Bun ya. Bunda Forum Anak. Bunda Forum Anak. Bunda salah satu Forum Genre. Bunda Forum Genre. Nah, salah satunya adalah Bunda PAUD Kota Depok, yang selalu bersinergi dengan Disdik Kota Depok. Nah Bun, kalau menyikapi PAUD ya, pendidikan anak usia dini, kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan ini, tadi Bunda katakan bahwa Ramadan ini ajangnya satu keluarga gitu. Nah kalau misalnya, sedangkan kita tahu kalau puasa itu kan untuk syaratnya sudah balik. Nah kalau untuk parenting di anak PAUD dalam hal Ramadan ini gimana tuh Bun? Iya, jadi yang namanya pendidikan itu mulai dari dalam buayan. Jadi konsepnya sebenarnya harus mulai ketika dia masih dalam janin, bagaimana orang tua untuk terus berbuat baik, harapan kelak nanti kebiasaan yang dilakukan orang tua ini akan benar-benar siap pada saat dilahirkan. Maka disinilah pula kita bahwa tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, ketika dia dilahirkan sampai kemudian akhir hayat, long life education. Maka unsur pendidikan yang disebut dengan PAUD ini pun juga seyogianya, idealnya itu harus mulai dibangun satu kerjasama ya, komunikasi, koordinasi, kolaborasi, bahkan bersinergi. Satu visi dan misi. Nernya adalah bangun energi positif dan berbagi tugas. Maka setiap orang tua adalah kewajiban. Al-Um Madrasatul Ula. Begitupun juga Al-Ab ya, karena memang harus gandengan tangan, tapi memang porsinya mungkin akan lebih banyak, dan kita lihat adalah bunda, ibu. Nah, dukungan para suami. Biasanya kalau kita ingin membangun apalagi ini karakter bangsa, anak-anak didik kita, nah ini harus kerjasama. Apa nih yang diprogramkan oleh pihak sekolah, kemudian dari sambutan orang tua yang tentunya juga punya program. Nah ini harus berjalin berkelindan, harus adanya satu kerjasama yang baik gitu ya. Makanya beberapa sekolah kadang biarkan anak untuk sampai siang gitu. Mereka juga dilatih untuk yuk kita sahur ya, untuk yang awal sekali. Kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan yang mereka seakan-akan ya diupayakan sahur, kemudian kita nanti berbuka. Intinya substansinya adalah bagaimana menerapkan, ada doa-doanya, ada kegiatan-kegiatannya, dan ini akan menyimpan gelombang ya di kepala dan memori anak-anak tuh. Betapa indahnya ketika kemudian bangun sahur gitu ya. Saya ingat aja waktu anak-anak itu tadi ada waktu-waktu tidur, dan kemudian mereka akan bercerita, Bunda, Mama, tadi Bu Guru gini-gini. Iya, klop gitu. Jadi ibunya juga menyeting hal yang sama. Untuk itu setiap anak-anak mulai ada preconditioning sampai kemudian mereka siap untuk berlatih dengan tahapan-tahapannya. Saya bersyukur 4,5 tahun tuh semua anak-anak sudah puasa full. Nah, ini berkat satu pola kerjasama dan persiapan-persiapan. Jadi kalau kita lihat di sinilah harus terintegrasi dengan baik, kerjasama yang oke ya, baik pihak sekolah, kemudian juga rumah, keluarga, sendiri, apalagi juga kemudian dukungan lingkungan. Pada beberapa yang memang sudah mereka RW ramah anak untuk menghantarkan anak-anak lebih kondusif, itu terjalin kerjasama dengan masjid nih. Ada mentornya, anak-anak muda yang kemudian memberikan apresiasi yang
ya mohon maaf, saya melihat di sini belum makanya nanti masjid ramah anak memang nggak boleh melarang anak untuk ke masjid, tapi sayang gitu, nggak, programnya tuh nggak terintegrasi. Katakanlah di Cimanggis salah satu masjid yang memang benar-benar sudah terprogram, itu anak-anak akan menanti dan menunggu hadirnya Ramadan. Kenapa? Bimbingan kakak-kakaknya dari mulai dongeng, mulai membaca, mulai bermain dan yang lain-lain. Wow, itu satu hal yang suguhan yang masjidnya sangat jadi bagus. dinanti ya, Ya. Bun, sama anak-anak ya setiap bulan Ramadan. Tapi memang tempatnya khusus di bawah dan tidak mengganggu, dan untuk anak-anak yang tertib biasanya ada bonus. Ada reward ya, Bun ya. Oh, hadiah. Mereka tuh disiapin nanti, ayo tempel bintang-bintangnya. Nanti kita hitung ya yang paling banyak bintangnya dengan melibatkan anak-anak yang memasang bintang dan yang lain. Nah, ini kan satu lingkungan yang memang harus diciptakan oleh kita. Jadi harapannya jangan sampai kemudian mengesankan disiksa kita Ramadan harus begini-gini tanpa menjelaskan apa sih esensi puasa itu gitu kan. Nah, ini yang memang harus dari mulai anak-anak tuh disiapkan sampai ya saya membayangkan ketika anak-anak mulai puasa itu ya, bagaimana dulu kepada teman-teman, siapa yang punya buku gitu kan, yuk biar kita nggak usah beli buku-buku menarik ini, yuk kita puter yuk, ini nanti tahun depan ini buku ini, jadi ragam buku. Siapa yang dulu zamannya video gitu ya, compact disc itu, nah kemudian selingan-selingannya, karena terutama buat anak-anak PAUD, wah ini kerja spesial gitu yang memang kita harus menyiapkan. Kalau kemudian lagi mereka bete, kan biasanya ada ekstrim atau ada hal titik-titik yang membuat mereka, dan yang diminta kan bukan aku pengen makan, nggak aus ya, gitu. Nah itu sampai kita juga menyiapkan beberapa mainan. Nah ini belajar dari sirah Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat mengkondisikan mereka menyiapkan benang-benang, kapas-kapas, sehingga kemudian ketika mereka pada bete dan mulai rewel, ada alternatif. Hingga suatu hari kemudian, aku boleh mandi nggak? Boleh. Sekali lagi aku pengen mandi, boleh, asal jangan minum ya. Kenapa? Mereka juga seger gitu. Baik, kemudian kita beli pasir yang aman untuk mereka berkreasi dan yang lain-lain. Dan sampai nanti detik akhir itu kita buat kartu nama gitu ya, buat mama, buat papa, ayah, bunda, kreasi nenek, sendiri ya, Bun. Iya gitu. Ya, benar, ucapan-ucapannya dan banyak deh hal-hal yang lain. Nah, Masya Allah ya, Bun ya. Tadi yang menarik ya, Bun ya, bahwa membentuk anak-anak yang soleh-soleha itu dibentuk, artinya diciptakan oleh orang tua ya, Bun ya. Ada nggak tips, Bun, dari Bunda untuk Sobat Disdik nih yang sebagian besar sudah jadi orang tua, Bun, untuk karena tadi dari PAUD ternyata kita sudah harus mengkondisikan, menciptakan momen-momen Ramadan itu menjadi ilmu juga. Jadi anak-anak bagaimana tadi Bunda sampaikan sudah diedukasi, minimal mungkin mereka belum puasa sampai full ya, Bun, tapi momen membaca doa berbuka, membaca doa saat sahur, kemudian ibadah-ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan mereka sudah bisa merekam, dan akhirnya nanti diharapkan sampai mereka besar itu sudah menjadi satu kebiasaan yang mereka cintai dan mereka sayangi gitu ya, Bun ya. Nah, tipsnya tolong, Bun. Untuk Sobat Disdik yang Bunda sayangi, Bunda cintai, kita harus berbahagia. Depok itu terkenal dengan sahabat keluarga. Jadi kita pun tidak bisa melupakan bagian-bagian yang komprehensif, bahwa kita sebagai orang tua sebenarnya kita sedang menyiapkan sebuah peradaban. Maka beberapa konsep-konsep yang harus kita pahami, kita ketahui, dan bersyukur
inisiasi saya, kemudian disambut oleh DP3 AP2KB, adanya sekolah pranikah untuk anak-anak remaja, pembekalan ilmu untuk memasuki jenjang pernikahan. Bahkan di sini juga ada sekolah ayah bunda. Nah, ini yang kemudian harus seiring sejalan, bahkan juga kebersamaan yang harus dilakukan itu terbangun antara ayah dan bunda. Nah, makanya konsep-konsep ini dalam konsep tarbiyatul aulad, pendidikan anak, itu kan harus mulai disiapkan dari 0 sampai 7 tahun. Nah, mungkin kita melihat anak-anak PAUD ini di range ini gitu kan. Untuk itu ya memang harus disiapkan dengan baik dan yang lain. Saya ingat dulu ketika kita tuh bikin konsep bareng-bareng dengan Bapak, bikin modul, bikin kurikulum untuk 7 tahun pertama, banyak hal gitu. Hingga kemudian dari sisi pengenalan, edukasi, sampai kemudian praktek, dan kemudian bagaimana kita mencoba mengevaluasi. Karena setiap anak juga unik gitu. Ada kekhususan yang setiap mereka adalah tetap menjadi bintang-bintang buat kita. Mutiara tadi ya Bu. Kehasan-kehasannya yang nggak bisa kita pukul rata gitu ya. Nah, untuk itu ya kita juga harus mulai mempersiapkan gitu. Jadi ada saat-saat kadang-kadang tuh saya dengan anak yang lumayan banyak gitu. Ada saat-saat saya juga capek gitu, hingga sepakat dengan Bapak gitu. Kalau saya lagi bete, gantian ngadepin anak biar jangan sampai emosional kita meledak-ledak. Belum lagi secara konsep apa yang harus dilakukan, pengenalan terhadap Tuhan, Allah, mengenal tentang sosok Rasulullah, kemudian Ramadan dengan ibadahnya, belum lagi yang lain-lainnya. Jadi ketika juga menerapkan tentang sedekah, konsep sedekah ini sampai anak-anak pun juga dilibatkan. Saya ingat kalau dulu tuh saya minta sama Bapak ketika kita memberikan datang silaturahim ke nenek itu, anak-anak yang memberikan. Kenapa? Suatu saat mereka juga akan paham bahwa memberikan perhatian kepada orang tua, bakti gitu. Dan biasanya saya kan selalu seling-selingan, alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, takkan berkurang, harta yang sedekah akan bertambah, akan bertambah. Nah, salah satunya adalah ketika generasi base itu adalah mencoba untuk hadir, E-nya itu adalah empati. Nah, ini menerapkan nilai ini seperti acara santunan, mereka juga diajak. Bahkan ketika menjelang Idul Fitri, saya suka membuat paket-paket untuk dibagikan ke siapa dan bagaimana. Itu anak-anak yang suruh belanja, di dalam mikirnya kita, anak-anak yang ngemas, isinya apa saja, ada susu, umpamanya ada snack dan yang lain-lain. Nah, ini satu keterlibatan. Belum lagi kemudian ketika datang ke panti, apa. Jadi yang manfaat yang bisa kita ambil ada banyak ya, dari sisi konsep pemahaman sampai mereka syukur gitu. Bersyukur ya kita dalam kondisi seperti ini dan yang lain. Pokoknya itu tadi ada banyak hal-hal keindahan. Sekarang ketika mereka sudah menjadi ibu gitu, dan itu memori itu keluar kembali dan yang lainnya, mereka siap untuk kembali menerapkan, menurunkan hal-hal yang pernah diajarkan, pengalaman-pengalaman positif gitu ya, vibe positif yang selama ini yang sudah ada, insya Allah akan menjadi turun-menurun. Kita dalam kehidupan ingin tak sekedar usia biologis kita, tapi usia historis kita juga terus kita kembangkan kepada anak-anak agar kita menjadi orang-orang yang solihah gitu. Tadi atas nama baik keluarga, kalian benar-benar harus terjaga, karena setiap kita tentunya kita ingin juga menjadi orang tua teladan gitu. Jadi semuanya harus kita sepakati, dan ya diatur ayat 21 itu kan Allah juga menjelaskan kita satu saat akan berhimpun, bertemu sama-sama lagi di surga. Amin. Nah, ini akan terus benar-benar kita juga harus membayangkan itu tujuan akhir. Jadi pada saat yang sama usia biologis kita hari ini alhamdulillah sehat, kuat gitu, pintar, tapi kita juga ingin menyejarah
apa yang kita tinggalkan adalah warisan-warisan kebaikan. Dan yang terakhir tadi keabadian, surga, tempat kita berkumpul. Jadi atur itu kita dengan iman yang mengikat, insya Allah janjikan akan kembali lagi ya. Jadi ingat nih, jalan-jalan ke Kayu Manis. Cakep. Pulangnya kita borong mangga. Buat sahabat Disdik, semua kita yang ganteng dan manis-manis, selalu berdoa untuk bisa berkumpul dengan keluarga di surga. Amin ya Allah, amin. Keren Bunda. Iya, berarti masuk juga ya Bun ya. Kita Disdik sendiri juga memiliki program-program selama bulan Ramadan. Jadi menjelang Ramadan ada programnya juga. Kemudian saat Ramadan juga ada programnya juga. Yang tadi yang Bunda sampaikan juga Bun. Jadi kami juga himbauan dari Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok melalui surat edaran itu semua satuan pendidikan dari PAUD Bun, kita juga sudah melakukan yang tadi Bunda sampaikan, berbagi. Jadi dari PAUD teman-teman yang tadi teman-teman di PAUD juga senang gitu. Jadi mereka membuat bingkisan kemudian langsung dikasih Bun. Berarti tadi itu memang salah satu untuk menanamkan tadi ya Bun ya, berbagi kemudian endingnya bersyukur. Bunda, mungkin satu lagi. Artinya poinnya orang tua itu harus betul-betul bisa ayah dan ibu nih berarti. Koordinasi, komunikasi, kemudian memiliki visi misi yang sama. Itu kuncinya ya Bun ya, kalau bisa kita ambil garis merah yang tadi Bunda sudah sampaikan. Karena kalau berbeda, walaupun tujuannya bagus-bagus semua, tapi jalannya, prosesnya tidak bisa bersama-sama, mungkin nanti outputnya juga akan sulit ya Bun ya, mendapatkan tadi, kan endingnya tadi Bunda bilang bersama di surga, gitu ya Bun ya. Iya. Jadi balik lagi, kita ketika mengawali suatu proses pernikahan itu memang saya menyinggung lagi sebuah peradaban. Maka memang harus mencoba banyak diskusi untuk menyatukan berbagai hal kebaikan-kebaikan yang ada. Jadi ingat aja dulu ketika kita awal nikah, kita diikat oleh satu hubungan adalah cincin. Ya. Yang menyatukan kita, proses lamar sebelah kiri, nikah sebelah kanan. Cincin bukan sekedar makna ikatan, tapi di sana cintaku dan cintamu ya akan mengikat menjadi satu. Cintaku dan cintamu. Cincinnya. Nah ini kita mengharapkan bersama-sama. Jadi kalau saya suka bercanda, hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya, karena kau separuhku. Kira-kira gitu. Jadi aku apalah artinya, apalah aku gitu, tanpamu apa ya? Tanpamu gitu. Jadi memang ini menandakan satu proses kebersamaan. Dan ketika mulianya kita menjalani satu proses, namanya mendidik anak, apalagi di sekarang ini berat kalau kita nggak saling memanggul, saling bergandeng, bersama, saling sesama gitu ya. Itu memang satu proses, karena kita pun juga membutuhkan selain cincin, kita seperti sepasang sepatu yang harus selalu iramanya dengan segala harmoni yang bergerak ini menjadi satu hal yang indah. Sepatu sebagus apapun, kalau dua-duanya kanan ya Bun ya? Enggak ya, kalau hilang sebelah juga gitu kan. Saya pikir kalau dua-duanya kanan, ya. Kalau hilang sebelah juga nggak bisa ya Bun ya, gitu. Kalau dua-duanya kanan, dua-duanya kiri juga susah, nggak bisa ya Bun. Nah itu tadi, jadi memang memiliki kekhasan. Biasanya sebelah kanan katanya kaki itu lebih besar atau yang terusnya, dan disitulah mungkin simbol bagaimana kita menghargai sosok suami sebagai pimpinan, sebagai qawam, itu juga tetap harus dilakukan. Nah karena kita juga ingin menjadi sepasang sepatu dalam mendidik anak-anak yang setia sepanjang waktu. Ya, Masya Allah, ini ilmu loh Sobat Disdik ya. Cincin, cintaku cintamu ya Bun. Itu saya baru tahu juga loh, cintaku cintamu. Terus kemudian sepatu tadi. Jadi artinya memang ya kompak. Ya sepatu ya Bun ya. Artinya walaupun berbeda kanan dan kiri, tapi jalannya tuh harus selalu bersinergi bareng. Nggak mungkin satu kanan terus yang jalan nggak akan bergerak kan ya Bun ya. Pak Oting senang makan opak. Cakep apa tuh Bun? Dalam urusan parenting yang penting kompak. Masya Allah. Betul.
pasti Sobat Disdik di rumah merasakan podcast hari ini tuh luar biasa karena temanya mengena sekali gitu ya, bahwasannya memang parenting itu yang perlu kita catat, harus ada ilmunya ternyata ya Bun ya, nggak bisa tidak dipelajari. Jadi parenting itu buktinya di Kota Depok ada tadi sekolah ayah bunda ya Bun ya, itu salah satunya pastinya untuk mencetak ayah bunda yang luar biasa. Terus kemudian Sobat Disdik juga tadi dapat ilmu, ternyata nggak apa-apa mendidik dari PAUD gitu ya Bun ya, usia dini mendidik apa namanya, Bukan nggak apa-apa, memang memang harus ya dari Ramadan ini, walaupun sebetulnya tadi outputnya bukan puasanya yang sampai full, tapi tadi edukasinya, kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan sekaligus itu mendekatkan anak kepada nilai agama itu apa. Sesungguhnya semuanya nggak ada untuk membuat lapar-lapar gitu, tapi ini adalah sebuah pesan-pesan kebaikan biar kita nggak marah-marah, biar kita nggak nangis terus gitu. Jadi nanti kita juga di rumah sendiri juga bikin tuh tidak marah-marah bintang, selalu tersenyum bintang gitu. Gitu. Betul. Jadi ya bintang-bintang tadi ya Bun ya. Bagaimana caranya agar sejak dini kegiatan di bulan Ramadan itu memang harus dilekatkan. Satu hal lagi Bu Kasih, bahwa kita pun juga dalam rangka menjadikan habit kebiasaan rutin ini mempermudah kita nanti gitu. Jadi ada banyak hal umpamanya gitu ya, yang masih pada ini tadi udah menyiapkan tuh nanti nih pas lagi heboh gitu kan, keluarin tuh huruf shot gitu kan ya. Jadi shot digambar, dibikin apa dan seterusnya gitu kan. Nah nanti kita jelasin puasa itu dalam bahasa Arab asal katanya dari shot ya mim atau shot waw mim. Nah, shot ini yang kemudian di itu tadi makna saum, siam itu apa gitu. Jadi Allah mengharapkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bagus. Dari ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu, terbang tinggi kian kemari, tiada henti. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Nih kakak, adik, ingat gak? Kita kan sering ini ya, marah, kesel. Nah, itu Allah mengibaratkan seperti ulat-ulat kayak gini nih gitu. Allah menghendaki kita puasa, membersihkan dan melakukan satu proses perubahan dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, ulat ini akan berubah menjadi kepompong dengan waktu yang sudah ditentukan dan sudah menjadi kepastian pada waktu yang ditetapkan. Seperti kita nanti merayakan Idul Fitri, baju baru alhamdulillah gitu. Tapi kalau ada gitu ya, maksudnya kepompong jadi kupu-kupu yang indah itu adalah proses. Nah, betul. Allah ingin bahwa yang marah-marah diganti dengan banyak senyum, yang tadinya bakhil sekarang jadi dermawan, yang tadinya suka ini kesel sekarang jadi tambah sayang. Itu nilai-nilainya. Jadi setiap orang tua tentunya juga punya banyak kreasi dan kreativitas. Seperti itu. Masya Allah ya. Memang orang tua berarti memang harus berilmu ya Bun ya. Gak bisa jadi orang tua sebelum ada ilmunya. Sekali lagi terima kasih Bunda bisa mampir di podcast Disdik, dan kami berharap untuk kedepannya Bunda juga bisa terus kita undang di podcast Disdik Kota Depok ini. Sebelum ditutup saya mau pantun dulu. Oh iya, cakep. Silakan Bunda. Ya, spesial buat para bunda ya, Sobat Disdik. Ya, Sobat Disdik ya, yang hadir pada hari ini. Bisa siap-siap bilang cakep ya. Jalan-jalan ke Jakarta. Cakep. Jangan lupa kita ke Ancol. Cakep. Kita lihat hiu goyang-goyang. Goyang-goyang, cakep. Buat para sahabat Sobat Disdik, para bunda-bunda tersayang, bunda-bunda tercinta, I love you sayang. Yeay.
Iya Bunda. Terima kasih banyak Bunda sekali lagi. Semoga Bunda selalu sehat. Amin. Itu yang utama. Karena pasti kedepannya amanah Bunda ada tambahannya lagi sekarang. Kemudian pokoknya kita selalu mendoakan Bunda agar selalu sehat, selalu bahagia. Ya. Minum jamu di Brastagi. Oh cakep. Insya Allah kita ketemu lagi. Masya Allah. Sekali lagi Bunda terima kasih banyak. Sobat Disdik, insya Allah itulah podcast kita pada hari ini dengan Bunda Eli Farida, Bunda PAUD Kota Depok, yang luar biasa hari ini kita bisa ilmu parenting ya, ilmu sharing. Parenting betul sharing, tapi ilmu di dalamnya luar biasa ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bunda sampaikan pada hari ini dapat menambah ilmu kita ya, khususnya para orang tua yang sebagian besar kita semua adalah orang tua. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.